Waalaikumsalam. Berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini, karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana Mbak E? Oke, baik. Ini Mas, saya mau nanya tentang visa saya gitu loh. Saya kan kemarin kan cuti pulang ke Indonesia bulan 4. Terus itu paspor saya itu nggak ada 1 tahun gitu. Terus setelah aku kembali ke Hong Kong, aku cuma dikasih visa dari bulan 4 sampai bulan 11. Tuh. Nah terus kemarin bulan 10 kan aku check-in ke Macau. Terus aku cuma dikasih visa itu 2 minggu Mas. Terus aku kan nanya lagi ke imigrasi. Terus kok nggak dikasih visa itu apa yang dari bulan 11 ke sininya. Dia ngomong kamu harus ke imigrasi dulu, ngomong di sana. Nah, terus hari Seninnya kan aku ke imigrasi. Terus aku nulis data-data itu. Setelah itu aku ke imigrasi, dikasihkan, imigrasi bilang gini, kamu tunggu 4 hari atau 1 minggu, nanti ini visa dikirim ke rumah kamu gitu kan. Lah sampai sekarang kok belum ada Thomas, sedangkan saya bulan 5 itu habis kontrak, terus bapak minta ngerenew aku lagi. Gimana ini Mas? Oke, paspor sampean habisnya tanggal berapa? Bulan berapa? Ini saya paspornya udah baru karena saya itu udah setelah pulang dari Indonesia saya langsung bikin paspor toh. 1 bulan kemudian aku di Hong Kong, terus aku bikin paspor baru lagi. Oke? Iya. Sudah? Oke. Kalau sudah bikin paspor baru, sampean ke imigrasi. Sampean extend namanya, extend visa, ditaruh di paspor yang baru. Kan data visa sampean di paspor lama, terus dipindahkan ke paspor baru, sampean harus ke imigrasi lagi, extend. Nah, extend, dengerin saya ngomong dulu, saya tak ngomong dulu. Iya. Nah, iya. kan sampean tadi dari imigrasi suruh 4 hari nunggu. Iya. Ya kan, dari 4 hari sampean kan disuruh nunggu. Otomatis kalau sampean sebenarnya disuruh nunggu itu aslinya paspor sampean itu kan juga sudah masanya, jadi gak cukup 1 tahun gitu loh Mbak. Maksudnya? Halo? Iya. Iya, halo. Kalau nggak cukup 1 tahun, otomatis kan harus di extend. Halo? Bukan begitu Mas, maksud saya itu gini, kan aku bulan 4 kan cuti ke Indonesia, pulang 25 hari lah, terus udah 25 hari kan aku balik lagi ke Hong Kong. Di Hong Kong itu cuma dikasih visa itu dari bulan 4 sampai bulan 11 lah, terus aku pulang ke Hong Kong sini 1 bulan kemudian aku bikin paspor baru. Lah kemarin bulan 10 aku aku cutin ke Macau. Terus dari imigrasi Hong Kong itu cuma ngasih saya itu tambahan visa 2 minggu Mas. Terusan aku kan ngomong sama imigrasi itu yang di bandara, aku bilang gini, kok cuma ngasihnya 2 minggu. Terus dia bilang gini, kamu harus ke imigrasi gitu. Terus hari Seninnya aku langsung ke imigrasi. Terus? Terus imigrasi nyuruh aku ngisi-ngisi itulah dokumen-dokumen itu, terus surat persetujuan dari majikan gitu. Terusan tak bawa pulang toh. Setelah bawa pulang hari Kemisnya aku ke imigrasi lagi. Terus imigrasinya bilang, kamu tunggu 4 hari atau 1 minggu di rumah ya, nanti Pak Pos mau itu ngirim lewat rumah kamu gitu lah. Terus aku bilang iya. Terus sampai sekarang dari tanggal berapa ya, berarti aku ke imigrasi itu dari tanggal 19 dari tanggal 26
26 Oktober sampai sekarang itu ditunggu-tunggu itu enggak datang-datang, Mas. Sedangkan saya itu bulan 5 2024 itu habis kontrak gitu. Wes, Udah, pun sampean datang ke imigrasi lo. datang lagi gitu. Iya dong. Lah yang sampean cari nggak ketemu kok. Maksudnya karena ditunggu dari surat itu belum datang-datang gitu, terus Iya datang dong. lagi gitu. Sampean waktu datang ke imigrasi ada tanda terima nggak bahwa sampean sudah proses bla 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 bla? Nggak ada. Nggak ada, cuma dia nyuruh aku nunggu aja di rumah ya gitu. sudah. Kalau nggak ada ya datang aja bawa paspornya sampean, ya kan? Terus ceritakan Iya. sama imigrasi. Beres toh? Iya. Heeh. Masalahnya takutnya itu, iya Mas, masalahnya Nggak usah saya takut. takutnya itu nanti kan, Nggak usah ada takut. nanti kan bulan, iya maksudnya takutnya itu bulan 3 nanti bapak kan renew aku lagi, nanti itu Loh, lah ya. takutnya seliwahan gitu loh Mas. Mbak, makanya kan kalau Benar. bulan 3 renew ya sekarang diurus dulu. Kenapa itu nggak datang? Dan ada masalah apa dengan itu? Soalnya sampean tak jelasin, ya kan? Sampean kata imigrasi, tak jelasin kata imigrasi. Ya udahlah, tak suruh ke imigrasi biar tambah lebih jelas tuh. Boleh nggak saya ngomong kayak gitu? Iya boleh, makanya saya minta solusi dari Mas Sandro. Loh, lah iya sampean datang ke imigrasi karena surat yang dijanjikan imigrasi kan nggak datang. Itu kan yang menjadi kerisauan sampean. Ya kerisauan saya, ya kerisauan majikan juga. Lah ya gitu. sudah. Takutnya kenapa-napa. Mau nggak nanya ke imigrasi by phone? Kalau by phone nggak bisa kan ya disamperin, sampean izin. Loh, lah nomor sorry Mas. Lah niku apa kalau pakai telepon gitu bisa toh? Ya silakan hotline na imigrasi, monggo majikan aja yang nelpon, jangan sampean. Nah kalau bisa silahkan ditelepon. Kalau nggak bisa ya mau nggak mau datang toh. Iya nggak? Iya biasanya kalau ini hari Kamis itu imigrasi itu Buka. itu ya masih buka ya. Buka. Saya langsung ke sana aja. Sabtu itu jam 12 maksimal kalau Sabtu setengah hari dia. Tapi kalau Senin sampai Jumat full sampai jam 5. Kadang setengah 5 udah ditutup. Makanya jangan sampai. Saya kemarin setengah 5 habis di close. Ngurusi anak kemarin. Mas berarti saya ke sana itu bawa paspor sama ID ya. Berarti itu 2 paspor tak bawa gitu ya. Nah, 2 paspor terus kontrak. Ya, di loket sampean pas datang itu, pas ke imigrasi nyerahin semua. Nomor 5. Ya itu. Nomor 5 itu. Datang ke situ. Atau di antrian atau di tempat bagian lantai 3 di depan itu sampean boleh nanya. Ceritakan. Nanti nanya lagi katanya 4 hari suruh nunggu 4 hari ya. atau 1 minggu tapi sampai sekarang nggak ada. Ceritakan. Gitu, ceritakan waktu itu aku ngurus ini di bagian depan ya. Terus aku di loket berapa. Kalau nanti di loket 5 sampean ya bilang namaku ini tanggal sekian aku udah dateng. Katanya saya suruh nunggu surat nanti dikirim ke alamatku tapi sampai detik ini tidak nyampe alamatnya, kira-kira bagaimana gitu loh. Soalnya biasanya kalau extend visa ini kan bukan renew ya. Kalau renew extend visa itu soalnya ada bayarnya. Extend majikan yang bayar tapi ada bayarnya. Atau mungkin prosedurnya belum dibayar jadinya enggak, tapi aku rasakan sampean extendnya cuman jutking 1 tahun itu kan, tapi karena paspor sampean enggak cukup udah ada 1 tahun berarti wong saya bulan 5 itu finish kontrak kerjanya habis, terus bulan 11 kan aku dari Indonesia pulang ke sini dikasih bulan 4 sampai bulan 11 tok Mas, berarti berapa bulan doang nggak ada 1 tahun. Karena paspor sampean sudah mau meninggal, makanya paspor sama visa itu jaraknya biasanya cuma 1 bulan.
visanya mati dulu 1 bulan baru paspornya, biasanya begitu biasanya. Makanya yang paling penting adalah ganti paspor dulu baru extend visanya. Extend itu artinya visanya itu diganti, dipindahkan ke paspor yang baru, dipindah ke paspor yang baru. Nah itu prosedurnya imigrasi itu. Karena kalau enggak sampai terdata dengan paspor yang lama, bahaya itu. Karena tadi pagi bos aku tadi pagi itu nanyain, udah kalau kamu ragu kamu tanya itu YouTuber yang itu aja. Loh. Gimana solusinya nanti kalau yang YouTuber itu ngomong kamu tinggal jalan ke imigrasi nanti pamit sama aku, bapak bilang gitu tuh. Bapak kan ketakutan aku gimana. Sik, kok bapak ngomong YouTuber, emang bapak tahu YouTuber saya? YouTube saya. Ya wong tiap hari nonton kok. Hah? Dia nonton? Bapak nonton tiap hari, setiap pulang kerja makan itu bilang gini, uang kantang satunya, ngomong kayak gitu kok. Bilang wong ganteng itu bilangnya uang kantang satunya gitu. Sambil makan itu aku bilang, Pak, kamu tahu artinya? Dia ngomong enggak? Dia bilang sikit-sikit. Kalau pakai bahasa Indonesia sih dia kan, aku di sini kan udah 8 tahun toh Mas, kan ajarin toh kalau dia pulang kerja saya makan iya itu. Jadi dia itu tahu, banyak sedikitnya itu tahu gitu. Bahasa Indonesia? Bapakku bahasa Indonesia Jawa Mas, Jawa. Tapi dia orang Hong Kong. Asli orang Hong Kong, tapi anak sama bapak itu seneng nonton sampean, seneng nonton Miss Uni. Kadang-kadang itu kocak ya, orang cerita-cerita kok aneh-aneh gitu. Kadang-kadang kalau makan sore pulang kerja itu jam berapa ya, jam 8:04 mesti bilang gini, Cece ya boleh, aku mau nonton itu terbaru tuh. Lah terus nonton terbaru kan tak bukain gini, ya kamu follow aja dia gitu. Kalau follow itu karena dia kan kebanyakan nonton apa gitu kan, nggak keluarnya kan nggak itu banget toh, nggak itu. Terus kadang-kadang tak cariin, tak followin gitu ya. Udah kamu follow, udah follow, cuma kan dianya kan kalau Mas Andro ngupload yang baru itu dia nggak karena dia kerja juga kan. Mas Andro kadang-kadang uput-uput kan udah ngupload jam 6 itu kan udah ngupload toh. Jadi kadang-kadang satu hari Mas Andro upload 4 atau 3 itu tak tontonin selesai terus dia bilang gini, ini lek cai loh, pinter banget ngomong kayak gitu. Terus dia tanya gitu, temen kamu ya bukan temen se-Indonesia tapi kan dia kan suka nolongin, suka ngasih solusi gitu. Terus iya iki lek cai ki kalau ngomong itu aku pengen nonton uang kantan satunya, bilang kayak gitu. Oke. Iya, bisa Mas, makanya kadang-kadang kalau aku ngomong Jawa, ya dia ngikutin kayak gitu. Wah, berarti baik ya ini. Sama anaknya? Bapak semua sama anaknya juga kadang kalau duduk bareng-bareng itu dia ketawa-ketawa terus, kamu nonton apa Moy? Sandro gitu. Mas Andro ya? Iya. Terus apa artinya? Ngomeng tapi lucu gitu, suaranya itu lucu ini cowok ya kayak gitu. Terus bapak itu bilang gini, wong kantan sak donya. Terus apa itu artinya? Terus aku so handsome in the world. Wow, gitu. Oke lah. Nggak ada masalah sampean itu. Ya udah Mas. Nggak ada masalah. Oke, ini pokoknya hari ini nanti after aku bersih-bersih, insya Allah aku mau lari ke sana Mas, mau tak tanyain biar cepet gitu. Nggak ada masalah menurut saya. Paling nanti setelah itu kelar baru sampean dapat jawaban. Oh ya Cece, gini karena memang hari-hari ini imigrasi itu ruame soalnya. Di tahun-tahun mulai buka Covid kemarin loh, Hong Kong sibuk imigrasinya. Dan imigrasi mau pindah soalnya juga. Kemana? San Pokong kalau nggak salah, ada gedungnya di San Pokong. Makanya nanti pindahnya ke San Pokong. Makanya kita nggak ngerti tanggal berapa, tapi ada rencana mau pindah ke sana. Jadi makanya mereka kerjone uber-uberan. Jadi kadang gitu.
kadang Dan saya mau ucapkan terima kasih ya Mas, kemarin itu Mas Andre sudah ngasih link saya tentang BPJS Ketenagakerjaan, dan saya sekarang sudah punya 2, yang kesehatan sama BPJS Ketenagakerjaan. Terima kasih banget. Nah, nanti kalau udah yang ngasih link. Siap. Kalau yang kesehatan itu per bulan ya Mbak biasanya. Kalau enggak dia mati. Nggak apa-apa nanti sebenarnya. Oh iya, itu yang kesehatan kan anak saya orang kemarin aja. Iya. Yang kena ketenagakerjaan itu anak saya semua yang ngurusin. Bagus bisa loh. Lewat anak saya itu bisa. Kalau saya kan rodok goblok tuh Mas, jadi yang masuk ke link itu susah gitu, terus anak aku masuknya langsung ke email aku gitu. Nah ya pinter berarti. Terus, ya bagus. Iya. Anaknya yang perempuan jadi, ini cantik kok. kasih. Yang perempuan ini cantik loh anaknya. Anak Isinten. Lah ini di foto ini Di mana? di YouTube itu. Di foto profil ini. Foto profil ini sih. Loh, lah sampean punya WA kan enak foto profil ya itu. Itu loh saya Mas. Bukan anaknya. Ya Allah. Betul. Anak Anak saya nggak mau dibaca. Oh, ini sampean iki. Fotonya Ayu iki filter edisi 360 ah. Janggutnya dilincipno. Orang saya kan ada yang buat ngelancipin itu loh. Lah, makanya ngelancipin dagu. bukan filter tapi itu beneran itu. Alah, ngapusi. Delok aslinya lah. Mas, ada silikon loh Mas. Hah? Pakai silikon itu loh Mas, ditutup pakai silikon. Oh, sampean pasang silikon. Luar biasa. Luar biasa. Oke. Ya. Ini ya wis Mas, berarti kalau hari ini saya merayu ke sana kan aku rumahnya kan di Taipo kan jauh juga. Ya. Perjalanan itu membutuhkan 45 menit dan 1 jam gitu ya. Berarti Siap. kira-kira sampai sana jam 2 kurang ya. Siap. Ya udah. Berarti nggak ada masalah ya Mas iki Mas, nanti aku ntar malam aku mau ngomong sama bapakku. Ini mau telepon habis ini aku mau telepon mau ngadu ke bapak bahwa saya itu udah telepon YouTuber itu, terus dikasih solusi ini aku disuruh ke sana gitu. Nah, soalnya gini Mbak, tidak akan ada masalah ketika majikan sampean hapcok dan sampean masih tinggal di majikan, itu semuanya nggak ada masalah kalau imigrasi. Ya. Iya. Wong kadang anak-anak itu terlambat overstay lebih dari 4 bulan tapi dia masih di majikan, ya kan? Dan majikannya ngasih surat, ini overstay-nya udah hilang. Paling bayar denda majikannya. Nggak dimarahin selama majikan masih bisa memberikan, ya anak ini lupa, anak ini lali paspornya tak bawa kayak gitu kan. Itu pun nggak ada masalah. Iya. Banyak sering kayak gitu teman-teman. Gitu. Aku dari di majikan ini dari 2016 sampai sekarang loh Mas. Jadinya aku itu nggak pernah pertama kali ke Hong Kong nggak pernah ganti-ganti majikan, ya ini aja gitu. Jadi kan aku kan agak kudet, agak kuper karena saya juga jarang libur gitu. Jadi kan cuma kalau ngelihat tuh YouTube-nya Miss Yuni, Mas Andro, jadi saya itu nggak ngerti luar itu gimana gitu, nggak tahu. Jadi saya ya ngeributi Mas Andro lah. Jadi saya sekarang bombong gitu. Wis lego ngono lho Mas. Ya enggak nanti minta libur kemana? Mau dolan ke tempatnya wong ganteng sak donya kan sudah nonton dia. Aku mau datang ke rumahnya kayak gitu dia. Aku sambil pingin lihat gitu kan boleh. Karena kan dia tahu. Karena kadang-kadang majikan kan kalau tahu aktivitas CC-nya kalau hari Minggu terus dilapori kan seneng. Kan kadang kayak gitu. Kalau Mas Andro di mana sih? Rumahnya di mana? Kos WB. Waduh, ya. Cedek lah. Waduh.
Sungsoy. Pokoknya ya insya Allah kalau aku libur ya datang deh ke sana. Ayo Mas Andro, kalau minggu itu katanya lu ndak di rumah, di lapangan, yo toh. Iya, ya muter-muter. Tapi kalau pagi-pagi kan ke rumah. Kadang istri juga di rumah. Kadang kemarin seharian nggak ada acara ya di rumah. Oh iya Ya nggak apa-apa. Ya, insya Allah nanti Kalau saya libur aku ke sana. kayak di lapangan ya sampean ikut di lapangan ya lihat-lihat ya kan. Yang penting kan temennya kan tahu. Ya kan? Temennya kan tahu yang mau didatengin ini siapa. Ini kan nyanyi-nyanyi juga ada. Ngilangin stres, hiburan. Nah, udah selesai ya pulang. Mau main ke rumah ya boleh. Nggak ada masalah, Mbak. Ya karena memang saya hari Minggu fokus kepada di lapangan, fokus di teman-teman. Kadang-kadang jarang, sedikit sekali ngangkatin telepon. Karena memang teman-teman waktunya cuma hari Minggu, ya hari Minggu aku keluar sama teman-teman. Ya bikin. Ya, tapi aku ini bersyukur banget loh, ini Mas Andro yang telepon saya. Terima kasih banget. Ya sampean tadi kan telepon bolak-balik. Kalau udah telepon bolak-balik kan saya tadi lagi konten. Jadi kalau berarti urgent. nah kan kayak gitu Mbak. Kalau orang nelpon berkali-kali, wah ini ada masalah, ini penting gitu. Makanya kita angkat gitu. Nomor teleponnya aja. Nomor teleponnya aja 4 loh ini Mbak yang nelpon sampai bingung. Kalau iya, masalahnya tadi pagi bapakku lagi-lagi ngomong, kamu telepon YouTuber itu cepet udah. Iya pak, tuh sarapan itu sambil ngoceh gitu loh Mas. Aku ngomong, wes tau ngoceh-ngoceh, terus kamu pantal, kalau kamu pantal lu kamu bandel gitu, tapi ngomongnya pantal gitu. iya nanti ngomong Indonya itu lancar, cuma nggak cetol ya itu bandel itu nggak pantal. Wong ganteng aja ngomongnya, wong kantan tak Indonya kayak gitu. Siap oke. Siap. Ya udah, makasih ya Mas atas itu solusinya. Saya sekarang udah lega dan terima kasih. Pokoknya Mas Andro dan keluarga sehat selalu, banyak rezeki dan selalu menebar kebaikan. Amin. Ya ampun ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sambung konten berikutnya. Oke.